semangat menegakkan panti Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam webinar RMI PBNU 20 Oktober lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan Kemenak merupakan hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Sebelumnya ia bercerita ada staf Kemenak yang mengatakan bahwa Kemenak dibentuk sebagai hadiah untuk umat Islam. Yakut menjelaskan munculnya Kemenak karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baginya, tokoh-tokoh NU kala itu berperan penting sebagai juru damai usai 7 kata tersebut dihapus. Pernyataan Menak tersebut disayangkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Mukti berharap Yakut adil dalam posisinya sebagai Menteri Agama. Ia menyatakan sejarah Kemenak berbeda dengan yang diklaim oleh Menak Yakut. Jika melihat sejarah pembentukan Kemenak, usulan pertama kali justru datang dari Muhammad Yamin dalam rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Usulan tersebut kemudian muncul lagi di sidang pleno KNIP pada November 1945, hingga pada akhirnya Kemenak dibentuk dalam Kabinet Syahrir II tertanggal 3 Januari 1946. Pembentukan Kemenak waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Singkatnya, Kemenak lahir dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep, sistem Islami dan sistem sekuler. Sehingga bukan semata-mata peran dari tokoh-tokoh NU seperti yang diutarakan Menak Yakut. Bahkan Menteri Agama Indonesia pertama saat itu pun bukan dari kalangan NU, melainkan tokoh Muhammadiyah H.M. Rashidi. Pemikiran Menak Yakut yang kontroversial, chauvinisme serta sektarian terhadap kepentingan NU sangat tidak menghargai kelompok dan elemen umat masyarakat lain. Tak salah jika tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas mengusulkan pembubaran Kemenak. Selain itu, Anwar Abbas mengungkit pernyataan Ketum PBNU Said Akil Siraj yang menyatakan soal jabatan agama akan salah semua jika tidak ditangani orang NU. Bukankah ini menunjukkan bahwa kemoderatan serta ketoleransian NU patut dipertanyakan? Jika di struktur elit NU saja bersikap seperti ini, bagaimana dengan kiai-kiai NU di bawahnya? Begitulah sektarianisme NU yang justru menjadi sumber intoleransi di Indonesia. Chauvinisme NU yang mengaku sebagai kelompok yang sangat toleransi inilah yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap suara-suara minoritas di Indonesia, seperti yang terjadi di kasus KC, Paul Zhang, Yahya Waloni, hingga persekusi Ahmadiyah. Chauvinisme dan sektarianisme NU tak ada bedanya dengan masa FPI 212. Sama-sama menganggap diri paling benar dan sama-sama keras terhadap pihak yang tak setuju dengannya. Jika ini dibiarkan, sektarianisme, chauvinisme seperti ini akan menimbulkan radikalisme berdasarkan nilai yang dipegang oleh NU. Pantas saja pihak Densus 88 masuk ke dalam Ponpes guna mengantisipasi berkembangnya paham radikal. Namun, Menak Yakut justru membantah, bahkan menjamin tidak adanya radikalisme di pesantren. Hanya karena penilaian sepihaknya bahwa pesantren selalu moderat. Sikap intoleransi terhadap kebebasan beragama khas NU seharusnya menjadi perhatian bagi Komnas HAM. Tapi mengapa Komnas HAM tidak melihat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh NU? Hal ini mengingatkan soal Presiden Jokowi yang dituduh menjadi penyebab intoleransi agama di Indonesia. Tapi bukan presiden pihak yang intoleran, melainkan NU yang intoleran karena memiliki pandangan chauvinisme sektarianisme terhadap kelompok maupun agama lain. Aneh, apa yang diincar NU? Padahal Presiden telah menekan Perpres yang mengatur dana abadi pesantren. Apakah karena dana abadi pesantren mewajibkan good corporate governance? Apakah para kiai pesantren NU tidak ingin dana digunakan secara transparan? Sehingga Menak Yakut harus menekankan urusan Kemenak adalah hak NU?